Kasih kepada Bu Ulfa Hayati Muzayana yang sudah menjadi support. Beliau juga guru saya kebetulan. Oh ya. Ya, Di Bu mana? Ulfa. Dulu kan di Man 2 Tuban juga. Jadi guru beliau dulu sebelum menjadi pengawas saya kan juga guru di Man 2 Tuban gitu. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah mendorong saya sejauh ini. Meskipun saya guru baru tapi saya diberikan kepercayaan untuk mewakili madrasah, untuk mewakili Tuban, untuk maju di provinsi itu sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan, kemudian kepada madrasah tentunya, karena tanpa restu dari madrasah saya juga tidak akan sampai sejauh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban? Selamat berjumpa kembali dengan saya Laidia Mariati dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban. Tidak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersama untuk berbincang mengupas tuntas tentang profesi guru begitu ya, prestasi guru. Sudah hadir di tengah kita Ibu Lina Pahlawati SPDI, Guru Man 2 Tuban. Beliau adalah juara 1 Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024, kategori Guru Dedikatif begitu. Apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, kemudian beliau tidak sendiri, ditemani oleh ibu guru yang cantik juga, Ibu Siti Umi Khairiyah MPD. Beliau guru di MI Hidayatun Najah Tuban, juara harapan 3 dalam giat yang sama, kategori guru inspiratif. Apa kabar Bu Khairiyah? Sehat, Bu Umi Khairiyah ya. Aktivitasnya apa ini? Setiap harinya mengajar, jadi teman belajar anak-anak. Masya Allah. Kalau Bu Lina? Sama Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan nih selamat Hari Guru. Terima kasih. Terima kasih. Selamat Hari Guru juga. Love guruku pokoknya ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan ini, kami ingin mengenal lebih jauh tentang Bu Lina ini siapa sih? Bu Lina ini ngajar di mana sih? Ngajar apa sih begitu ya? Monggo Bu Lina. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya di podcast On Mix Studio Kemenak Kabupaten Tuban. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Bu Lina Pahlawati. Saya guru di Man 2 Tuban. Kebetulan saya baru 1 tahun nih Bu. Oh. Ya, saya PNS redistribusi tahun 2019. Sebelumnya saya mengajar di Man 2 Jember. Tapi saya memang asli ini guru di Tuban. Jadi sebelum saya diterima menjadi CPNS tahun 2019 di Jember, ditugaskan di Man 2 Jember tepatnya, saya sudah mengajar dulu di MA Matolil Falah, Simo, daerah Soko, Tuban sana. Asli Tuban ya. Asli Bojonegoro. Tapi saya bersekolah, kemudian mengajar di Tuban. Berarti kemarin formasi yang bukan P3K bukan ya? Bukan. Yang CPNS ya? CPNS tahun 2019. 2019, kok baru setahun ya? Ya, redistribusinya kebetulan per Januari 2024. Gitu. Jadi selama dari 2019 ke 2023 masih di Jember. Masih di Jember. Masya Allah, begitu pulang membawa prestasi ya. Bismillah. Lanjut Mbak. Saya mengajar akidah akhlak di Man 2 Tuban. Kemudian saya juga diberi amanah beberapa ya di Man 2 Tuban. Saya juga kebetulan diamanahi menjadi wali kelas, kemudian tim pengembang madrasah digital, kemudian yang terakhir ini yang terbaru adalah saya menjadi ketua tim Adiviata madrasah. Jadi begitu pindah langsung dapat banyak kepercayaan ini ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah dengan baik. Masya Allah. Dengan penuh tanggung jawab. Oke. Mungkin bisa langsung sekalian ini ya sebelum nanti ke Bu Umi ini. Selama menjadi guru baik itu di Man 2 ataupun sebelumnya di Jember, mungkin ada prestasi yang sudah ditorehkan?
Ya, alhamdulillah saya pernah mendapatkan rekor muri dari Museum Republik Indonesia ya, tahun 2021 dari BNPT RI, dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, kategori guru pelopor moderasi moderasi beragama di sekolah. Seperti itu. Di Jember berarti ya? Ya, di Jember. Kemudian selanjutnya saya juga mendapatkan juara 2 video, film, juga moderasi beragama. Dan juga dari alhamdulillah guru berarti ya? ya? Guru. Tahun berapa yang moderasi yang Tahun film 2022. Tahun 2022. Kemudian tiap kalau di madrasah sendiri alhamdulillah selalu mendapatkan juara guru inspiratif, kemudian inovatif seperti itu. Dan yang terakhir saya mendapatkan juara 1 kategori guru dedikatif di Jawa Timur. Di Jawa Timur ya, luar biasa. Sekarang kita beralih ke Bu Umi dulu ya, Bu Lina ya. Bu Umi, kalau Bu Umi bagaimana nih? Monggo Bu Umi. Ya, kalau saya lebih ke proses ya, dari awal itu 2010 ya, mendirikan MI Hidayatun Najah itu bersama 4 teman saya, dan sampai sekarang masih istiqomah di MI Hidayatun Najah gitu. Anak saya alumni sana loh. Iya. Iya. Terus di awal itu ya sebagai guru biasa sekaligus mungkin ini ya wakil kepala ya. Kemudian di tahun 2018 sempat menjadi kepala madrasah. Kemudian karena memang regenerasi ya, memang harus regenerasi ya kalau di yayasan itu, sehingga di tahun 2004 tahun ya, 4 tahun menjabat kepala itu. Sekarang saya kembali ke guru biasa. Tetap berkiprah ini ya. Iya. Mungkin ada capaian-capaian Ibu sebagai capaian masih biasa saja sih Mbak Lydia. Bagi saya ya, maksudnya masih harus banyak yang harus saya perbaiki gitu. Gak apa-apa Bu, kita juga ingin tahu ini disebutkan. Biasa menurut Ibu, bagi kami luar biasa. Iya, kalau capaian selama ini mungkin di Kabupaten Tuban ya. Di Kabupaten Tuban pernah meraih sebagai guru prestasi yang diselenggarakan ketika HAB ya, ketika HAB Kemenak. Kemudian kepala berprestasi juga di kabupaten. Juara berapa itu Bu? Juara, kalau yang kepala juara 2, saya ingat ya, juara 2. Kemudian di juara 1 guru prestasi itu di tahun 2022. Iya, Kemenak juga ya. Iya, kemudian 2022 ya, itu mewakili yang dari kejuaraan kabupaten itu ke nasional saat itu ya, bersama Bu Ulfa gitu. Itu juara favorit. Oh, Masya Allah, luar biasa. Yang tahun 2002 itu Bu ya. Iya. Ada lagi Bu mungkin? Kalau saya lebih ke perjalanan sih Pak mungkin. Oke. Kalau gitu bisa langsung ini diceritakan Bu Umi ya, perjalanan mengikuti anugerah GTK Madrasah Jawa Timur sehingga bisa memperoleh penghargaan di atas. Iya. Kemarin sebenarnya melihat di tahun ini perbedaan ya, setiap tahun kan juknisnya berbeda ya Bu Lina ya. Kalau tahun-tahun lalu mungkin enggak seberat tahun ini. Tahun ini benar-benar berat karena memang di setiap daerah hanya diambil satu-satu gitu ya. Beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, kemarin dengan persyaratan yang begitu ketatnya gitu ya. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya seperti PTK itu masih oke ya. Kita ajukan gitu. Nah, sekarang ini harus semacam R&D gitu, penelitian atau berupa produk gitu ya. Saya sempat agak mundur sih, mau ikut enggak gitu di tahun ini, karena memang kita rasa berat, dan kita kan sudah dibuatkan grup untuk para guru-guru prestasi itu. Ini setiap tahun ada emang ya? Iya, yang delegasi setiap tahun ada. Pemenang Tuban mungkin Bu Lina tahun kemarin belum ikut ya. Iya, karena saya belum di Tuban Bu. Nah, itu ada grupnya gitu. Nah, ada grupnya, di situ kita terus dapat motivasi dari Bapak pengawas, dari Ibu pengawas, dari Ibu Kakan Kemenak juga gitu di grup itu. Ayo ikut gitu, tetap ikut gitu. Apapun nanti kalau dapat ya itu anugerah, kalau nggak dapat itu bagian dari perjalanan pembelajaran kita gitu, evaluasi kita. Iya betul. Akhirnya ya dari sekian guru yang tahun kemarin berangkat semua Mbak, berangkat semua. Berarti memang sudah ada, tapi nggak lolos semua. Dan berarti memang rutin tiap tahun ada grupnya, jadi info itu diterima sewaktu-waktu begitu ya. Terus berkesinambungan, kita sharing di grup itu juga kan. Nah, kemudian majulah kita bertiga ya kemarin, Bu Lina, saya dengan
Bu Inayah itu, dan alhamdulillah Tuban luar biasa tahun ini. Semuanya pulang dengan membawa hasil. Insya Allah. Ya sebenarnya ini 3 orang selain Bu Lina, Bu Umi, ada Mbak Inayah ya. Mbak Inayah itu guru dari Man 1 Tuban. Beliau kebetulan kemarin sudah kita podcast begitu, jadi yang belum saja gantian begitu. Tapi tetap kita ucapkan selamat buat ketiganya ya. Terima kasih. Biasa. Kemudian waktunya kapan itu Bu? Waktunya antar waktu mendapatkan informasi sampai menyerahkan apa ini saya nggak ngerti nih. Itu untuk persiapan kalau saya sendiri hanya 2 hari ya, dan itu terasa berat sekali. Tahun ini benar-benar saya rasakan berat. 2 hari info itu kita terima, kemudian kita langsung gas. Itu sempat masih mikir-mikir maju ndak gitu. Tapi karena dorongan semangat dari pembina-pembina kita gitu ya, yang dari pengawas, dari itu luar biasa supportnya, akhirnya kita nggak mau mengecewakan lah, tetap berangkat gitu. Dan yang paling saya rasakan berat itu saya semalaman sempat nggak tidur karena harus membuat outline, kan kita harus pakai video juga tahun ini. Yang tahun kemarin nggak pakai. Oh gitu ya. Jadi selain apa ada karya tulis begitu? Iya, selain karya penelitian harus ada produk begitu kan. Nah, diutamakan juga karya-karya itu yang sudah mempunyai hak cipta juga kan. Jadi ya memang selektifnya luar biasa untuk tahun ini. Gitu. Ekspektasi kita sebenarnya nggak terlalu tinggi ya Bu ya, tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa kan. Keren. Oke, sekarang ke Bu Lina ini ya. Bu Lina saya mau penasaran nih, Bu Lina kelahiran tahun berapa nih? Kasih imut-imut soalnya. Saya ini tahun 89, jadi 89 akhir. 89 hampir 90 ya. Iya. Masya Allah. Bu Lina mau nggak diceritakan Bu Lina? Kalau saya mungkin berbeda dengan Bu Umi ya Bu ya. Kalau saya Bu Umi tadi 2 hari persiapan, kalau saya hanya 1 hari. Lebih singkat lagi. Lebih singkat lagi, dan itu ngelembur semalaman karena ketika ada informasi itu saya masih visitasi madrasah. Jadi kebetulan saya juga instruktur nasional AKMI, jadi tim inti nasional di AKMI. Jadi saya masih keliling-keliling. Berarti sebagai tim nasional AKMI ini sejak di Jember ya? Iya, sejak di Jember, sejak tahun 2022. Jadi masih harus menyelesaikan tugas yang di AKMI. Kemudian ya ini motivasi yang sangat luar biasa untuk saya, dari Bapak Kepala Madrasah, dari Pak Waka yang ada di Man 2, kemudian dari pengawas madrasah saya ucapkan terima kasih yang sangat sebesar-besarnya karena beliau yang benar-benar mendorong saya, mendorong saya, bahkan setiap hari sampai di cross check. Ya Allah. Saya jawab kayak Bu, coach. iya. Seperti itu. Jadi kalau mungkin Bu Umi mengirimkan video dan lain sebagainya untuk kategori dedikatif sendiri tidak ada. Tapi saya lebih ke feature-nya mungkin ya, ke feature, kemudian kegiatan dedikatif itu saya tulis sedemikian rupa, sebagus mungkin, yang mendeskripsikan diri saya, dedikasi saya semasa menjadi madrasah, kemudian karya-karya dedikatif saya, bentuk-bentuk kegiatan saya. Ya mungkin yang membuat, berarti kayak menceritakan pekerjaan ya, diri gitu betul, ya. dedikatif Ada berapa halaman ini feature-nya? Feature awalnya saya ada 10 halaman. Dibatasi kan? Iya, 10 halaman, akhirnya dibatasi harus menjadi 4 gitu. Jadi memang harus benar-benar ngepres lagi. Jadi lebih susah menulis sedikit daripada menulis banyak gitu kalau saya. Terus kira-kira menurut Mbak Lina ini, saya panggil Mbak aja ya. Menurut Mbak Lina ini, di bagian mananya Mbak Lina ini sehingga membuat dewan juri itu wah ini aja yang juara 1 begitu? Kalau saya merasa kayaknya karena saya pernah mendapatkan rekor muri itu mungkin. Jadi mungkin sebagai guru pelopor moderasi beragama di sekolah, di madrasah, saya dedikasikan diri saya ini di hikmah ilmunya ya di moderasi beragama. Mungkin itu yang membedakan saya dengan Bapak Ibu guru lain di Jawa Timur, seperti itu. Langkah konkretnya apa itu Mbak untuk mewujudkan moderasi beragama untuk siswa itu? Yang pertama adalah saya melakukan pembelajaran untuk mereka yang sinergi dengan moderasi beragama, kemudian
mengimplementasikan di madrasah. Jadi tidak hanya ke siswanya tapi juga ke bapak ibu guru yang lain gitu. Karena kan kalau madrasah aliyah otomatis Islam semua begitu. Nah, untuk mewujudkan biar ini toleransinya dapat, moderasi beragamanya dapat, ini implementasinya bagaimana? Kami ada kunjungan bersaudara kepada saudara yang notabene non muslim gitu. Melakukan kunjungan bersaudara, kemudian melakukan dialog dengan bersama siswa ya. Iya, dengan sesama siswa, dengan pemuka-pemuka agama, dengan Pak Pendeta, dengan romo. Itu khusus di Rengel atau di Jember saya lakukan, kemudian di Mandua Tuban sudah saya lakukan juga. Jadi beberapa khusus di Kecamatan Rengel? Iya, kemarin. Jadi skupnya masih di Rengel dulu. Jadi baru-baru ini saya mengajak siswa saya untuk kunjungan di gereja Pentakosta. Iya. Itu nanti bisa loh berkolaborasi dengan IPARI ya. Karena di dalam IPARI sendiri itu ada penyuluh agama, tidak hanya agama Islam saja, tapi ada agama Konghucu, ada agama Kristen Buddha, macam-macam. Siap kolaborasi. Ya, insya Allah. Keren, Tuban keren. Kemudian tips-tips agar guru bisa produktif itu bagaimana ini? Kalau saya sendiri sebagai seorang guru ya tentunya saya memiliki goals dalam diri saya memiliki target yang harus saya capai dalam diri saya. Jadi tiap tahun saya menuliskan goal yang berbeda. Misal tahun kemarin saya harus produktif menulis minimal 2 buku misal seperti itu. Jadi tahun ini saya juga mempunyai goal yang berbeda, menambah koleksi buku tulisan saya, karya-karya saya seperti itu. Kemudian goal yang paling penting adalah tanggung jawab saya yang diberikan oleh madrasah, saya laksanakan, saya tuntaskan seperti itu. Kalau Bu Umi? Kalau saya ya, tip untuk guru supaya produktif itu yang pertama tentunya guru harus selalu mencari cara. Itu senjata yang selalu memberikan semangat saya. Kebetulan kita berada di sekolah di madrasah swasta ya Mbak ya. Jadi semua itu kan banyak yang harus mandiri. Perjuangannya jadi kita, lebih ya. Kita jangan. Tapi hidayatun aja semuanya udah dipercaya masyarakat. Iya. Artinya tidak mendramatisir kekurangan sarana prasarana dan lain sebagainya, itu tidak menjadi alasan ya. Tapi justru kita menantang kita untuk selalu mencari cara itu. Kemudian blueprint seperti itu juga memang harus ada target jangka panjang, jangka pendek itu harus ada. Yang ketiga kita harus kolaborasi Mbak. Karena kalau kita nggak kolaborasi, pengetahuan kita ya terkungkung hanya di lingkungan kita saja. Ya. Goalnya apa Bu? Kalau saya, saya cukup kalau bisa menginspirasi untuk siswa-siswa kita gitu aja, dan untuk teman-teman kita juga gitu. Yang penting kita tidak hanya bergerak ya, tapi dampak dari pergerakan kita itu ada hasilnya. Sejauh ini apakah dari yayasan ataupun dari teman-teman guru yang lain mendukung Ibu? Sangat support. Sangat ya? Iya. Luar biasa. Termasuk pengawas dari Kemenak Tuban ya Bu? Iya, itu sangat, kalau mendorong. Bisa disebut Ibu pengawasnya? Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Samsul Huda ya. Pak Samsul Huda ini juga pengawas yang luar biasa, juga pembelajar, juga sudah pengawas tapi masih pembelajar gitu, dan selalu memberikan support gitu. Kemarin saya hampir sudah Pak, jangan saya gitu ya. Enggak, ini harus jenengan gitu, itu didorong terus. Dimotivasi gitu ya. Bahkan sampai ketika beliau berada di Jogja, saya butuh ada kan di kategori saya yang inspiratif itu harus ada testi dari pengawas atau kepala madrasah atau yayasan gitu kan. Saya minta beliau disempatkan betul. Menyempatkan betul. Iya. Kalau Mbak Lina ini. Ucapan terima kasih kepada pengawasnya, mungkin Mbak Lina, monggo bisa disebutkan. Terima kasih kepada Bu Ulfa Hayati Muzayana yang sudah menjadi support. Beliau juga guru saya kebetulan. Oh iya. Ya, Bu Ulfa. Dulu kan di Mandua Tuban juga. Jadi guru beliau dulu sebelum menjadi pengawas saya kan juga guru di Mandua Tuban gitu. Kemudian saya ucapkan terima kasih sudah mendorong saya sejauh ini, meskipun saya guru baru tapi saya diberikan kepercayaan untuk mewakili madrasah, untuk mewakili Tuban, untuk maju di provinsi, itu sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian kepada madrasah tentunya, karena tanpa restu dari madrasah saya juga tidak akan sampai sejauh ini. Kira-kira untuk yang dipilih kemarin untuk lomba ini,
berapa orang selain berdua bertiga? Sebenarnya siapa saja bisa, Mas. Bisa, iya. Iya, dari kemarin kebetulan yang mengikuti 3 begitu. Iya, hanya 3. Iya, kebetulan yang 3 dapat semua. Berani maju itu kita bertiga, yang lain ya enggak otomatis 6 atau 9 enggak ya. Jadi memang, maju 3 dapat 3. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini tadi cita-cita besar yang ingin dicapai ini apa ini, Bu Umi dulu? Saya inginnya terus mendedikasikan diri di MI Hidayatul Najah sampai batas usia saya yang tidak diketahui kapan. Sesederhana itu sih, dan memberikan apa ya, pelayanan terbaik untuk lembaga, dedikasi terbaik untuk lembaga. Kemudian untuk murid-murid saya, semoga terinspirasi dengan langkah-langkah, dan harapannya murid-murid saya bisa mencapai yang lebih dari apa yang sudah gurunya dicapai gitu. Insyaallah. Bu Lina, mungkin Bu Lina. Kalau saya tidak jauh berbeda dari Ibu Umi. Jadi memang itu adalah cita-cita seorang guru ya. Jadi saya juga pengen menginspirasi tidak hanya bagi rekan-rekan saya, terutama saya juga pengen menjadi tauladan dan juga inspirasi bagi seluruh siswa saya di madrasah. Kemudian saya juga pengen tetap mengantarkan para siswa saya ke gerbang kesuksesan, mendedikasikan diri saya berkhidmah pada ilmu, saya dedikasikan diri saya untuk madrasah. Kemudian saya juga pengen selalu menjadi pembelajar tadi ya Bu ya. Jadi pembelajar, saya tidak pantang menyerah, saya juga pengen selalu berinovasi dan juga berkarya. Oke. Apakah ada kendala Bu Lina ketika menghadapi siswa untuk menerapkan tadi moderasi beragama? Kendalanya kira-kira bagaimana? Ada? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang begitu signifikan ya, karena alhamdulillah dari siswa sendiri juga mereka antusias sekali. Kemudian dari madrasah juga dukungannya sangat besar sekali kepada implementasi yang sudah saya lakukan selama ini. Mungkin kendalanya tidak begitu besar lah, mungkin ya hanya kendala teknis saja yang bisa kami kendalikan seperti itu. Seperti anak-anak yang mungkin mereka itu masih apa ya, karena mungkin masih desa ya, anak-anak desa mungkin pemikirannya, wawasannya masih belum terbuka terkait bagaimana ketika kita itu berinteraksi dengan agama yang lain, dengan pemeluk agama lain. Yang penting memang itu membiasakan siswa untuk apa ya, tidak menganggap menurut dalam tanda kutip waktu kita kecil Kristen begitu kan ya, gak oleh loh lebu gereja. Padahal itu sebenarnya masuk gereja tidak membuat kita terus musyrik gitu ya, murtad seperti itu, tidak kan melunturkan, tidak melunturkan keimanan kita. Makanya kompetensi pribadi kita sebagai seorang muslim kita kuatkan seperti itu. Jadi penanaman karakter itu dulu ya kepada siswa. Jadi tidak ada ojo gak wani aku, sekarang aja masih banyak loh yang seperti itu. Tantangan yang terbesar adalah dari pemahaman seperti itu. Bagaimana merubah mindset dan juga kita juga merubah paradigma kita sendiri gitu. Bahwa itu sesuatu hal yang it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena kita hidup di Indonesia ini kan, mau tidak mau kita harus sadar bahwa ini Indonesia beragam seperti itu. Betul. Jadi siapa yang akan merawat kemajemukan Indonesia kalau bukan dari kita sendiri gitu. Betul sekali. Apakah ada jadwal gitu Bu Lina untuk siswa-siswanya sekali waktu mengunjungi kemana? Memang sudah terjadwal atau hanya tentatif saja? Kalau terjadwal sih belum ya, tentatif, tapi ada di program kami. Kebetulan saya memiliki anak-anak yang menjadi corong moderasi beragama, itu namanya Duta Moderasi Beragama. Dan yang kemarin alhamdulillah anak Duta Moderasi Beragama dari MAN 2 Tuban menjadi batch 100 besar, jadi 100 besar dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi inisiator muda moderasi beragama. Jadi seluruh Indonesia
Alhamdulillah Bu, mendapatkan masih nomain 100 besar itu udah luar biasa kemarin. Ini campur ya, bukan hanya madrasah ya, tapi sekolah juga ya. Iya, madrasah kemarin, madrasah. Khusus madrasah. Ya, khusus madrasah. Tapi se-Indonesia. Se-Indonesia, nasional kemarin. Luar biasa. Bu, kemudian saya ingin menanyakan nih kesannya terhadap program ONMIK Kemenak Tuban ini bagaimana? Terima kasih saya ucapkan kepada program ONMIK Kemenak Tuban. Saya sudah diundang, luar biasa sekali ya. Saya menjadi tamu undangan di sini ya Bu ya. Terima kasih saya sudah diundang. Terima kasih saya juga sudah diberikan kesempatan dan juga ruang untuk berbagi kepada seluruh teman-teman guru se-Indonesia mungkin ya yang menonton ini ya, dan juga kepada para siswa saya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir dan juga berbagi pada program ONMIK Podcast Kemenak Kabupaten Tuban. Baik, kalau Bu Umi sendiri? Ya, merasa tersanjung ya hadir disempatkan untuk kesini gitu. Program ONMIK Kemenak Tuban ini sangat bagus sih Bu Lydia ya, karena ini menjadi wadah untuk informasi dan inspirasi tentunya ya, terutama di kalangan Kemenak dan umumnya untuk kita semua, karena info semua kan random gitu di sini, infonya apapun di podcast di sini gitu. Nah, untuk sarannya sih, kalau kesannya itu tadi, kalau sarannya ya semoga nanti di ONMIK ini bisa lebih luas penyebarannya gitu. Baik. Jadi siapapun ya, masyarakat di Kabupaten Tuban ataupun yang lain, jika mempunyai suatu program ataupun prestasi, bisa berkomunikasi dengan kami, nanti akan kami tindak lanjuti gitu. Oke, kemudian pesan atau harapan yang ingin disampaikan, Bu Umi dulu nih. Harapan yang ingin disampaikan kepada teman rekan-rekan guru mungkin ya. Ya, untuk rekan-rekan guru pesannya sangat sederhana sekali. Tetaplah menjadi guru yang pembelajar, karena hanya guru yang pembelajarlah yang masih pantas mengajar begitu, dan jadilah pembelajar sepanjang hayat. Separuhnya kakinya guru katanya sudah masuk surga ini ya. tinggal satunya lagi, tinggal didorong ya, Masya Allah. Bulina mau nggak Bulina? Saya juga simple, teruslah menjadi guru yang tergerak, bergerak dan juga menggerakkan, dan tetaplah menjadi nyala atau lilin bagi para siswa. Masya Allah, luar biasa. Baik, pemirsa ONMIK Kemenak Tuban yang berbahagia, berhasil tidaknya, sukses tidaknya, kita itu tergantung dari apa yang kita lakukan begitu ya. So jangan lupa terus hiasi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan citra Kementerian Agama. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, usai sudah pertemuan kita kali ini, jangan lupa terus semangat berkiprah untuk Kemenak tercinta dimanapun Anda berada. Manuk menco mabur nang buri, ayo konco terus tingkatkan kapasitas diri. Sayur kupat jangan ekoro, menawi wonten lepat dalam nyuwun pangapura. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.